Hiding us so they don't see this part of me. Girls like me don't cry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Cika Bianca Putrifani, NPM 23411140 dari Program Studi Manajemen 23B, Universitas Teknokrat Indonesia. Di video ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis organisasi dan bagaimana penerapan ilmu manajemen. Simak sampai habis ya. Nah, sebenarnya apa sih jenis-jenis organisasi dan gimana ya penerapan ilmu-ilmu manajemen? Sekarang yuk kita bahas. Nah, jadi di sini kita akan membahas jenis-jenis organisasi dan penerapan ilmu manajemen. Jadi, materi yang pertama kita bahas yaitu tentang jenis organisasi. Jenis organisasi adalah bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Jenis-jenis organisasi ada 5, yaitu yang pertama, organisasi formal atau legal. Organisasi formal atau legal merupakan organisasi yang terdaftar dan diakui serta memiliki landasan hukum tertentu. Misalnya, organisasi pemerintahan, perusahaan negara, partai politik, organisasi masyarakat, atau ormas, lembaga internasional atau institusi pendidikan. Yang kedua yaitu organisasi internasional. Adalah suatu organisasi lintas negara yang melibatkan dua atau lebih negara dalam satu tujuan. Misalnya organisasi internasional PBB. Maka itu, pengertian organisasi internasional menjadi lebih luas dan tidak terbatas pada area saja seperti ASEAN atau khusus negara Asia Tenggara, atau Uni Eropa, khusus negara Eropa. Tetapi juga pada suatu tujuan tertentu seperti OPEC, khusus negara penghasil minyak. Kemudian selanjutnya yaitu hybrid organization. Hybrid organization yaitu yang bekerja di sektor publik dan privasi, di mana organisasi jenis ini juga melaksanakan tugas publik, tetapi juga mengembangkan aktivitas untuk mencari keuntungan. Kemudian selanjutnya yaitu organisasi informal atau voluntary association. Organisasi ini merupakan organisasi yang terdiri dari relawan yang memiliki tujuan tertentu, misalnya komunitas, forum, fanbase, atau klub tertentu. Dan terakhir yaitu organisasi rahasia atau ilegal. Merupakan organisasi yang didirikan tanpa izin yang cenderung bersifat merusak. Misalnya seperti organisasi kriminal, secret society, atau organisasi pemberontakan. Nah, kemudian yang kedua yang kita bahas yaitu tentang bagaimana penerapan ilmu manajemen yang bisa kita mulai dari manajemen organisasi. Manajemen organisasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya organisasi yang mana setiap orangnya memiliki tugas, peran, dan fungsi penting untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi dan manajemen saling berkaitan. Manajemen berguna untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi agar menjadi lebih terarah, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. Kemudian berikut ini adalah beberapa contoh penerapan ilmu manajemen dalam organisasi. Yang pertama yaitu perencanaan. Manajemen membantu organisasi untuk merencanakan aktivitas bisnis jangka pendek dan jangka panjang, termasuk pengembangan strategi, perencanaan proyek, perencanaan keuangan, dan perencanaan sumber daya manusia. Kemudian yang kedua yaitu pengorganisasian. Manajemen membantu organisasi untuk mengatur dan mengelola sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya teknologi, informasi agar dapat bekerja sama dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu pengarahan. Manajemen membantu organisasi untuk meningkatkan kinerja melalui peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas, peningkatan inovasi, dan pengembangan produk dan layanan baru. Kemudian yang keempat yaitu pengendalian. Manajemen membantu organisasi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi, serta mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Dalam praktiknya, ilmu manajemen memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan di dalam organisasi, termasuk keputusan tentang penggunaan sumber daya, rencana bisnis, pengembangan produk,
dan strategi pemasaran. Oleh karena itu, pemahaman yang kuat tentang ilmu manajemen sangat penting bagi manajer perusahaan dan profesional bisnis lainnya agar dapat mengelola organisasi dengan baik dan benar. Kemudian itulah tadi sedikit pemaparan mengenai jenis-jenis organisasi dan bagaimana penerapan ilmu manajemen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.